Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan Ibu semuanya. Saya Usep Mardiana, saya dari SMA Negeri 21 Garut yang saat ini sedang melaksanakan diklat PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2023 di Universitas Pasundan Bandung ya. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang perkembangan atau pengembangan saya tentang teknologi ya dalam sekolah, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini tepatnya untuk evaluasi ya Bapak dan Ibu. Untuk evaluasi ini sudah saya kembangkan sesederhana mungkin atau sesuai dengan kebutuhan saya begitu ya. Dan saya juga sudah ditanam ke website saya juga. Ini namanya CBT ya, biasa umumnya CBT, tapi kalau saya menyebutnya itu ABT, Android Based Test gitu. Kegunaannya tentu untuk evaluasi agar lebih memudahkan kita gitu ya, dalam evaluasi, tidak lagi manual kertas gitu seperti zaman dulu gitu ya, yang menggunakan kertas HPS seperti ini dicetak begitu ya, yang manual, serba manual zaman dulu begitu. Tapi saya mengembangkan ini tentu ini hasil modifikasi dari Candi CBT gitu, dari Candi CBT yang memang open source, dari Bapak Ibu guru yang punya kemampuan di bidang pemrograman yang sederhana lah ya, itu bisa mengembangkan atau memodifikasi sesuai dengan keinginan kita gitu. Kalau saya yang ini versi yang 28 revisi 3, itu lebih apa ya, lebih responsif dan fiturnya juga sudah lumayan gitu, sudah lumayan lah mencukupi. Nah, sekarang kan sudah versi yang terbaru itu sudah, tapi itu masih uh, proses modifikasi oleh saya gitu ya. Nah, baik, ini tampilan dari website saya yang sederhana, tentu tujuannya hanya untuk evaluasi ya, membantu saya, dan ini full online 100%. Jadi anak-anak kita itu pakai handphone ya, pakai handphone, ujiannya itu pakai handphone, pakai kuota atau wifi. Nah, ini yang versi onlinenya. Nah, kalau yang versi offline-nya atau lokalnya itu bisa, kalau Bapak Ibu kenal dengan SAM app gitu ya, itu bisa ditanam ke sana, dimasukkan ke sana. Kalaupun selain SAM app itu juga bisa pakai Laragon ya, yang lebih ini pakai Laragon gitu. Oke, ini tampilannya sederhana ya, seperti ini. Ada login siswa, ada juga login guru. Nah, ini saya akan peragakan tampilannya bagaimana gitu. Untuk pertama ini login guru dulu, itu sebagai saya ya, sebagai guru nanti mengelola seperti apa di dalamnya gitu. Nah, ini tampilannya saya modifikasi akun kita ya, akun guru, admin atau proktor biasanya. Dan maaf nih, apa lupa saya nih. Videonya langsung ya, langsung saya record dan langsung saya praktikkan langsung bagaimana keseharian saya menggunakan ini ya. Langsung saya rekam tanpa ada proses apa-apa gitu ya, tanpa ada settingan apa-apa. Memang sudah tertanam di website saya sejak lama ya, sejak beberapa tahun yang lalu, sejak pandemi sudah saya kembangkan dan terus saya gunakan, saya modifikasi terus menerus.
Lah, lupa ya apa ya. Wah ya, berhasil masuk ya. Lupa karena banyak ini ya, banyak akun, jadi saya sampai sampai lupa gitu. Saya lupa, setiap browser itu saya simpan terus gitu. Ini tampilannya jadi ada seperti ini, udah saya modifikasi gitu ya. Di sini ada data masa, ada e-learning juga. Ini e-learning ini dibutuhkan dulu waktu zaman corona, ini sudah saya kembangkan. Saya butuh e-learning gitu, saya kembangkan bersama tim saya, rekan saya gitu. Saya kembangkan juga e-learningnya ada. Nah, memang masih ada ya kesalahan-kesalahan sistem masih ada lah. Ini bang soalnya di sini. Nah, ini waktu kemarin tahun kemarinnya PTS UTS saya pakai ini gitu. Udah banyak dulu sampai beberapa tahun saya jadi proktor ya pakainya ini gitu. Ada yang pakai yang versi 294, ada yang 92 ada gitu. Tapi yang tertanam di website itu yang saya buka itu yang ini gitu. Yang 28 revisi 3 gitu. Karena fiturnya agak lumayan lah gitu. Nah, kemarin juga waktu saya UKIN ini pakai ini juga untuk evaluasinya gitu. Bahkan keseharian di kelas, UTS, UAS, kecuali yang memang diselenggarakan oleh sekolah, itu ya mengikuti aturan sekolah. Kalau saya pribadi di kelas kayak ini gitu. Nah, ini tampilan siswanya. Kita lihat tampilan siswanya. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti kalau di siswa itu ya kurang lebih seperti ini tampilan, maupun nanti di HP juga nanti kita coba ya. Kita coba di HP ya. Nah, ini. Nah, ada juga ini pesertanya nih, peserta saya nih, siswa-siswa saya sudah saya input database-nya. Di masternya di sini ada banyak nih mata pelajaran, jenis ujiannya juga ada, mau misalnya evaluasi harian, mau simulasi, ujian sekolah, itu tinggal kita tambahkan saja begitu. Tinggal tambahkan saja. Ya kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita lah ya. Nah, ini bang soal yang kemarin saya ukin juga di sini. Itu. Nah, ini tentang ancaman ya, ini ada. Di sini harus disetting, cara nyetingnya juga beda ya. Dengan soal-soal yang biasa itu beda. Cara penulisan soalnya juga beda. Di sini ada kunci jawabannya langsung, jadi kita nanti langsung dapat hasilnya di sini nih nilainya. Nah, nilai ini. Nilainya bagaimana? Nah, di sini misalnya kelas kemarin itu 10 MIPA 1 gitu ya. Kemarin kalau nggak salah udah saya hapus ya nilainya ya. Hanya buat sekarang misalnya IPS 3 ini. Masih ada nggak ya? Dulu udah saya backup ya. Oh, salah. IPS 1. Ya, udah saya backup nih nilainya. Udah saya ambil dulu waktu dulu ya. Ini 10 12 MIPA 1, 12 MIPA 1 UTS masih ada nggak ya? Nah, masih ada nih yang 12 MIPA 1, masih ada nilai-nilainya ya. Seperti inilah nilai-nilainya, penampakannya ya. Jawabannya seperti apa? Nih 62 misalnya begitu. Jadi mudah lah, kita bisa lebih cepat gitu, tapi harus detail, kitanya harus leken kalau bahasa Sundanya mah ya. Leken gitu, nggak instan memang pembuatannya juga. Nanti saya tampilkan juga cara menulis soalnya gitu. Nah, sekarang di menu ujian ada di sini nih banyak tuh. Ini soal-soal yang pernah dilaksanakan. Ini riwayat-riwayatnya masih belum saya hapus ya. Karena memang hanya momentum-momentum saja gitu kan. Nah, ini kita coba edit ya. Kita coba edit, kita aktifkan, coba aktif nanti tampilan di siswanya seperti apa. Ini cara ngeditnya seperti ini. Nah, kita aktifkan sampai besok 21 misalnya jam 21 lah. Kita bisa mengacak soal, acak opsinya juga, kasih token misalnya ya. Reset login misalnya kalau anak-anak itu kan suka buka Google gitu. Nah, yang di versi yang baru itu sudah bisa
mengunci ya, mengunci layarnya. Nah, mengunci maksudnya mengunci aplikasinya itu. Jadi kalau anak-anak membuka aplikasi lain itu otomatis nge-close. Nah kalau yang ini belum gitu. Nah ini enaknya yang versi ini ringan dan juga nggak ribet lah ya. Satu itu agak-agak ribet lah ya. Ini reset login, jadi kalau anak-anak nge-close itu ke proktornya kita ada pemberitahuan ke kitanya gitu. Nah ini kita coba ya, reset login juga diaktifkan, semuanya kita aktifkan. Nah beda kan, fiturnya beda, jadi mulai ujian lagi, bukan statusnya seperti yang lain, bukan. Jadi udah mulai ujian gitu. Nah kita coba login pakai yang kelas 10 MIPA 1 ya. Kita cari siapa nih, MIPA 1 Gisya ya, pakai akun Gisya. Coba kita masukkan passwordnya apa ini. Nah ini tampilan di siswa. Jadi kalau nanti di handphone ya tinggal diperkecil begini, tampilannya kurang lebih ya kayak gini nih, segini. Kalau di HP nanti kayak begini tampilannya. Nah kurang lebih begini ya kalau di handphone gitu. Kan saya namain ini kan ABT, Android Base Test. Jadi kalau di handphone ya kurang lebih ya segini gitu ya, gini nih. Nah, segini layaknya inilah HP gitu ya, segede HP, sebesar HP, tampilannya seperti ini. Nah ini tinggal, nah kita simulasikan pakai HP gitu. Ada ujian online. Nah di sini sudah ada yang aktif nih, ada yang aktif misalnya mulai. Nah mulainya juga nggak sembarangan kan, tadi diaktifkan tokennya. Jadi ya harus ada instruksi dari gurunya tokennya apa gitu. Nah, kita lihat tokennya apa. Nanti guru akan, nah kita ya sebagai proktor akan ngasih tahu tokennya apa nih. Tokennya ada di sini. RHAXTT. Nah, itu tokennya ya. Kita coba masukkan tokennya ke sini. Masukkan token, mulai tes. Nah, ini sudah tampil ya, tampil. Kalau di HP ya seperti ini, ada namanya di atas, fotonya karena memang belum saya input fotonya ya. Nah, ini detail soalnya saya buat ada 10 soal. Nah, kalau anak-anak yang pakai laptop ya tampilannya seperti ini. Kalau pakai tablet ya sesuai layar tablet lah, biasanya seperti ini tampilannya segini gitu. Kita coba lagi pakai HP ya, ibaratnya pakai HP nih segini. Ancaman bla 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 bla. Kita misalnya jawabnya apa? Misalnya apa ya jawabannya nih? Misalnya A gitu ya. Next. Nah, kita asal aja ya, asal aja. Ini buat contoh aja, misalnya C. Terus apalagi nih, agresi militer di bawah perang dalam, misalnya apa aja lah ya, pilih bebas lah ya. Ancaman militer, misalnya bentuk ancaman militer keamanan laut ya. Militer. Indonesia, coba apa nih, Malaysia misalnya ya, apa aja lah. Atau kita coba ragu nih. Oh, ragu boleh gitu ya, ragu-ragu dulu gitu. Berikutnya 7, kita asal aja ya. Jadi ini hanya contoh buat Bapak Ibu guru yang lainnya, kalau misalnya ini bisa bisa memodifikasi gitu ya sendiri. Ragu misalnya ini next ya, A B C lah, bebas ya. Ini saya nggak ini ya, biar biar cepet aja. Oke gitu, selesai. Ops, nah di sini muncul masih ada soal yang ragu nih. Oke, kita cek yang ragu yang mana. Oh, yang nomor 6. Kita buka yang nomor 6. Nah, kita hilangkan ragunya. Misalnya kita mau ubah, ya kita ubah aja jadi D. Oke, kita langsung ke nomor 10. Selesai. Nah, apakah kamu yakin telah selesai? Ya, yakin. Nah, gitu. Itu bisa kita lihat lagi hasil ujiannya di sini. Kita bisa lihat nih, yang terakhir ada simulasi, ada UTS gitu ya. Berarti anak ini sudah mengikuti, riwayatnya ada di sini begitu. Kalau di database gurunya itu belum dihapus ya. Database gurunya itu belum dihapus ya, masih ada tentu di sininya. Begitu ya. Database ini bisa dihapus. Tentu enak ya.
Ini tampilan kalau di anak-anak pakai lab komputer misalnya ya, laptop semuanya gitu, itu lebih enak, lebih stabil. Dan sekali lagi ini online ya, full pakai kuota gitu, jadi diakses di handphone juga bisa gitu. Nah kita coba ya, kita coba ini pakai jalur internet yang beda dengan yang wifi saya gitu ya. Kita coba tampilannya aja ya, antar mukanya aja gimana. Kita kembalikan lagi ke sini dulu ya, untuk sementara di dashboard aja dulu begini. Nah ini kita masukkan pusep.merdiana.my.id. Nah gitu ya. Nah ini tampilannya begini ya, sama tampilannya, hanya beda posisi aja gitu. Kita misalnya login siswa. Nah ini tampilannya jadi lebih responsif karena sudah di website ya, di website pribadi, jadi nggak ada pengguna yang lain gitu. Itulah mudahnya. Oke, pertanyaan berikutnya biasanya rekan-rekan itu menanyakan, kalau esai gimana Pak? Nah kalau esai tentu pola pemeriksaannya kan tahu sendiri ya, esai itu butuh sensitivitas tinggi gitu. Di pemrograman juga kalau jawabnya A ya harus ada uji jawaban A lagi begitu, sehingga match nantinya. Nah, jawabannya kalau esai tentu masih belum bisa memeriksa secara otomatis ya. Bukan berarti soal esai tidak bisa dijawab, tapi esai juga bisa dijawab. Anak-anak mengisi esai, namun tidak terperiksa secara otomatis. Jadi harus diperiksa manual. Itulah ya manual, intinya dibaca oleh kita, dikasih nilai gitu, manualnya begitu. Bukan berarti harus di print diperiksa, itu enggak begitu juga, tinggal dibuka aja jawabannya anak-anak ya. Kebetulan jarang saya pakai esai gitu, lebih mudah pakai PG aja. Nah itu ya. Nah tampilannya gimana waktu membuat soal, biasanya begitu ya. Bapak ibu guru itu sering menanyakan kalau format soalnya itu bagaimana dan lain sebagainya gitu. Nah ini sekilas ya buat data masternya dulu lah ya. Master template soal kayak di kemarin ya, saya buka dulu di UPIN kemarin tuh ya. Oke nih sini ya, ini contoh soal bentuknya tuh beda di Excel dia ya. Jadi soal kalau yang PAT, PAS, UTS yang biasa itu kan di Word gitu ya. Nah ini beda, kalau ini di Excel. Saya sebetulnya bisa di Word gitu, sudah mampu di Word, itu sudah bisa ya, sudah bisa import Word, Excel, PDF juga udah bisa, tapi saya lebih suka di Excel gitu. Kenapa? Karena alasan pribadi gitu, karena memang gaya baca atau sensitivitas baca dari program ini lebih enak pakai ini, dari kata-kata gitu ya, dari kosakata teks gitu ya, maksudnya teks. Kalau gambar ya mudah, di sini filenya gambar ada gitu, di tinggal masukkan aja file gambarnya, nanti terbaca langsung di sistem ABT ini gitu ya. Ini website pribadi saya sudah sekitar berapa tahun ya, ini tahun ketiga kalau nggak salah, belum saya modifikasi apa-apa karena ya apa adanya lah ya. Yang penting kebutuhan kita sebagai guru yang berteknologi gitu ya, itu sejak zaman corona dulu saya sudah kembangkan ini, coba-coba dulunya awalnya sama rekan satu orang, sama sekarang juga sedang PPG. Itu saya coba-coba, akhirnya ketagihan gitu, wah lebih enak nih, kita cari lagi, ada yang berbayar ada yang gratis. Tapi ya intinya sih kalau kita punya kemauan, terus basicnya ada. Kebetulan dulu saya lama di SMK ngajar pemrograman juga, sedikit-sedikit lah ada paham gitu pemrograman yang seperti ini, basicnya HTML, pakai C++ juga bisa, pakai ini ya lumayan lah, bisa dikembangkan sedikit-sedikit, bermanfaat bagi kita sebagai guru gitu ya. Harapan saya sekarang tidak cuma saya sendiri gitu ya,
guru-guru yang lain yang muda-muda gitu khususnya, tidak termasuk tidak terkecuali juga yang senior gitu ya, bisa menggunakan ini. Kalau misalnya nggak ada internet pak, gimana ya, kita bangun aja jaringan lokal gitu. Ini bisa dihubungkan ke router gitu ya, ke router, dihubungkan ke router kemudian dipancarkan sinyalnya, itu bisa gitu. Dan anak-anak nanti menangkap sinyal dari router itu, nanti bisa langsung masuk ke sini. Nah, itu karya pengembangan ya sebutnya, bukan mencipta tapi mengembangkan atau memodifikasi dari karya orang lain sesuai dengan kebutuhan saya pribadi di kelas gitu. Ini open source, siapa saja boleh mengembangkan, yang penting dapat dari sumbernya gitu. Sumbernya dari Candi CBT ya. Semua proktor biasanya sudah paham lah ya dengan yang namanya Candi CBT. Adapun dari Zeya juga bisa, ada banyak kok, banyak dari yang lain, mau yang online juga bisa. Yang terpenting mana yang benar-benar cocok gitu untuk kebutuhan pribadi di kelas, sesuai dengan karakteristik pembelajaran kita gitu. Apapun mereknya, saya rasa itu tidak bergantung ke sana ya. Yang penting mah fungsinya gitu. Alhamdulillah saya sudah menggunakan ini bertahun-tahun ya, mulai dari dulu zaman di SMK itu, mulai PTS, PAT, USBK gitu ya, daring itu, alhamdulillah menggunakan ini gitu. Saya rasa itu yang dari saya ya. Ini hanya perkenalan sebagai informasi bahwa pengembangan saya di dalam dunia pendidikan sebagai guru muda gitu, yang berkreatif gitu, yang inovatif sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan pribadi saya juga gitu. Alhamdulillah saya bisa mengembangkan perangkat evaluasi yang lebih canggih dari biasanya ya, lebih canggih dari biasanya, fiturnya bagus, lengkap gitu ya, semakin update semakin banyak. Ada juga yang pakai PHD gitu ya, yang biasa kan Bapak Ibu pasti tahu PHD gitu. Nah, itu bisa dikembangkan, digunakan gitu ya, sesuai dengan kemampuan hardware-nya gitu. Barangkali itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini tidak bermaksud untuk suatu hal yang lain, tapi ini untuk pengembangan ya, pengembangan diri kita, sebagai guru muda harus terus berkarya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.